Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, saya Muhammad Ilham 2003 01500063 dari PJKRB Angkatan 2020. Pada video kali ini, dengan mata kuliah Pertumbuhan dan Perkembangan Fisik, dengan materi Hakikat Perkembangan. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu dengan materi Hakikat Perkembangan. Berbicara dengan hakikat perkembangan, yaitu konsep psikologi perkembangan. Mendengar kalimat konsep psikologi perkembangan, maka akan muncul, apa itu psikologi? Psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Jadi, psikologi ini merupakan satu bidang ilmu. Dengan melalui prosedur ilmiah, maka akan dapat mempelajari tentang perilaku suatu individu dengan menggunakan ilmu pengetahuan, yaitu psikologi. Definisi psikologi menurut bahasa. Secara etimologi, psikologi berasal dari kata psy dan logos dari bahasa Yunani. Psy berarti jiwa atau ruh, sedangkan logos berarti ilmu. Definisi psikologi juga menurut istilah. Secara terminologi, psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Selanjutnya yaitu argumen mengenai definisi psikologi. Seiring dengan berkembangnya ilmu ilmiah, definisi psikologi mulai dipertanyakan sebagai sebuah ilmu jiwa. Ada beberapa pertanyaan dari beberapa orang, yaitu muncul pertanyaan, apakah jiwa atau ruh dapat diamati? Di mana letaknya jiwa atau ruh? Pertanyaan ini memang sangat sulit. Dan ada juga pertanyaan, bagaimana membuktikan adanya jiwa atau ruh? Salah satu jawaban atas pertanyaan ini adalah, bukti dari adanya jiwa atau ruh adalah organisme yang berperilaku. Perilaku itu merupakan manifestasi dari adanya jiwa atau ruh pada organisme. Karena adanya jiwa atau ruh, maka perilaku dapat diamati dan dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Definisi psikologi menurut para ilmuwan. Setelah melakukan penelitian, beberapa ilmuwan, diantaranya Watson, Wundt, Konstam, dan Pellen, Mirtz, Feldman, mengemukakan pendapat mengenai definisi psikologi. Beberapa ilmuwan ini mengatakan definisinya mengenai psikologi, yaitu dijelaskan bahwa psikologi merupakan sebuah cabang ilmu yang mempelajari perilaku. Tanda kutip, ilmu yang mempelajari perilaku. Karena perilaku itu dianggap lebih mudah diamati, dicatat, dan diukur, sehingga dapat dibuktikan. Ada beberapa aliran psikologi. Ada beberapa yang akan saya munculkan, diantaranya psikologi abnormal, psikologi klinis, psikologi kognitif, psikologi konseling, psikologi komparatif, psikologi perkembangan. Yang akan kita bahas kali ini yaitu psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari perkembangan dan perubahan aspek kejiwaan manusia sejak dilahirkan sampai dengan meninggal. Jadi, psikologi perkembangan itu merupakan suatu ilmu di mana ilmu ini mempelajari tentang perkembangan suatu individu sejak ia lahir hingga ia meninggal. Jadi, dia mengetahui perkembangan suatu individu itu dengan menggunakan ilmu ilmiah. Dia mempelajari tentang perilaku, sifat mental, dan perkembangan lainnya.
Selanjutnya yaitu ruang lingkup psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan termasuk psikologi khusus karena psikologi perkembangan mempelajari kekhususan daripada tingkah laku individu. Jadi, psikologi perkembangan ini hanya mempelajari perkembangan suatu individu di mana diantaranya dia mempelajari tentang sifat mental, emosional, dan tingkah laku atau perilaku suatu individu mulai dari ia lahir hingga meninggal dunia. Ada beberapa manfaat untuk mempelajari psikologi perkembangan dengan mengetahui berbagai macam jenis aliran psikologi, terkhusus dalam mempelajari psikologi perkembangan, yaitu dengan mempelajari psikologi perkembangan, maka akan mengetahui proses atau tingkat perkembangan setiap individu diri manusia. Di antaranya mengetahui tingkah laku individu itu sesuai dengan tingkat atau usia perkembangannya. Di antaranya juga dengan mempelajari psikologi perkembangan, maka kita dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan-perubahan yang akan dihadapi oleh anak. Dan juga untuk mengetahui tingkat kemampuan individu pada setiap fase perkembangannya. Hubungan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan itu merupakan suatu ikatan di mana setiap ada pertumbuhan maka akan ada perkembangan. Hubungan yang terjadi antara pertumbuhan dan perkembangan adalah sebuah individu tumbuh semakin lebih besar, maka di dalamnya akan termasuk pula perkembangan yang dimana menjadikan individu tersebut akan menjadi lebih besar dan memiliki perkembangan atau emosional atau perilaku menjadi individu yang lebih dewasa dan matang. Pertumbuhan dan perkembangan ini akan selalu berjalan bersamaan. Ada beberapa pandangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan, karena pertumbuhan dan perkembangan ini masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapat mengenai pertumbuhan dan perkembangan, di antaranya Kartono dalam Sobur 2019. Ia mengatakan bahwa pertumbuhan sering dikaitkan dengan perubahan yang terjadi secara psikologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada diri individu dalam waktu tertentu. Dan juga mengemukakan pendapat mengenai perkembangan, yaitu perubahan psikofisis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi psikis dan fisis yang ditunjang oleh faktor lingkungan dan proses belajar pada waktu tertentu menuju kedewasaan. Sementara itu, Yusuf juga mengemukakan pendapat mengenai perkembangan. Menurut Yusuf, perkembangan merupakan proses terjadinya berbagai perubahan yang bertahap yang dialami individu dan organisme menuju tingkat kedewasaan dan kematangannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan baik terhadap fisik maupun psikisnya. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan berarti proses perubahan yang berhubungan dengan jasmani individu, sedangkan perkembangan berbicara mengenai proses perubahan berhubungan dengan kejiwaan individu. Jadi, pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, volume, dan massa yang bersifat tidak dapat diubah. Pertumbuhan ini berhubungan dengan keadaan fisik, seperti bertumbuh menjadi besar. Sedangkan perkembangan adalah suatu proses menuju kedewasaan, di mana makhluk hidup akan muncul secara ilmiah, dan dia akan berkembang diantaranya perilaku, hingga emosional, serta sifat mental yang menjadikan manusia ini lebih dewasa dan matang, menjadikan seorang individu yang lebih baik.
Ada beberapa istilah yang sering kita dengar, di mana istilah tersebut pengertiannya saling terkait yang digunakan di dalam sehari-hari. Saya akan memberikan contohnya. Inilah dia contoh dari istilah yang dimana pengertiannya itu saling terkait, yaitu pertumbuhan, perkembangan, kematangan, dan perubahan. Baik, kita akan bahas terlebih dahulu. Pertumbuhan itu merupakan bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan sejak dalam kandungan hingga lahir, hingga menjadi dewasa. Selanjutnya yaitu perkembangan. Perkembangan ini yaitu perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Selanjutnya yaitu kematangan adalah terlaksananya dengan baik tugas-tugas pertumbuhan dan perkembangan seorang menuju struktur tingkah laku yang lebih tinggi. Dan yang terakhir yaitu perubahan. Perubahan adalah sebuah bentuk dari perubahan keadaan di mana sekarang telah akan menuju sebuah keadaan yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi keempat ini merupakan suatu fase di mana adanya sebuah perubahan yang akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan, yaitu aliran nativisme. Menurut ahli, bahwa perkembangan organisme itu dipengaruhi oleh keturunan. Jadi ini mempengaruhi dari sejak organisme itu dilahirkan. Dan yang kedua yaitu aliran empirisme. Aliran ini mempercayai bahwa perkembangan suatu organisme itu dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi perkembangannya itu terpengaruh oleh lingkungan yang dia tempati setiap harinya. Dan yang terakhir yaitu aliran konvergensi. Aliran ini mempercayai bahwa perkembangan organisme ini dipengaruhi oleh sejak ia lahir dan juga dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi aliran ini mempercayai bahwa perkembangan itu dipengaruhi oleh dua, yaitu sejak ia lahir dan juga lingkungannya. Saya juga akan menyampaikan bahwa ada faktor yang perlu diperhatikan dalam mengoptimalkan perkembangan, diantaranya yaitu nutrisi, simulasi, kasih sayang, imunisasi, dan higienis. Dengan terpenuhinya semua yang saya sebut tadi, maka perkembangan itu akan lebih optimal lagi. Setelah kita bahas mengenai perkembangan, tujuan dari perkembangan itu sendiri adalah suatu perubahan diri individu atau organisme, baik fisik maupun psikis, menuju tingkat kedewasaan dan kematangan yang sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Jadi tujuan perkembangan ini adalah suatu menjadikan individu manusia menjadi lebih baik lagi, menjadi dewasa yang mandiri. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam perkembangan. Perkembangan mencakup rangkaian perubahan yang bersifat progresif, teratur, koheren, dan berkesinambungan. Jadi perkembangan ini teratur dan berkesinambungan, berlanjut secara terus-menerus. Sama halnya dengan perkembangan yang berlangsung secara merantai. Dalam perkembangan terdapat masa peka, perkembangan dipengaruhi oleh bawaan sejak lahir dan lingkungan. Yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ada beberapa aliran yang mempengaruhinya, diantaranya bawaan sejak lahir dan lingkungan. Ada juga prinsip-prinsip dalam pertumbuhan dan perkembangan, di mana perkembangan melibatkan perubahan. Yang saya jelaskan tadi, di mana setiap ada perubahan pasti ada perkembangan, dan itulah perubahan dan perkembangan selalu berjalan bersamaan. Perkembangan awal lebih kritis dari perkembangan selanjutnya. Jadi perkembangan di masa
saat ia dilahirkan, maka itu akan lebih kritis, lebih baik dibanding perkembangan selanjutnya. Serta perkembangan merupakan hasil dari proses kematangan dan pembelajaran. Jadi setiap proses yang dilakukan individu tersebut untuk memperbaiki diri itu melakukan suatu perkembangan yang menuju individu yang lebih mandiri. Setelah saya jelaskan tadi mengenai psikologis perkembangan, saya menarik kesimpulan bahwa pertumbuhan dan perkembangan berarti proses perubahan yang berhubungan dengan kehidupan jasmani individu dengan kejiwaan individu. Jadi pertumbuhan ini lebih terarah di perubahan jasmani individu, yaitu pertumbuhan volume, massa, sedangkan perkembangan itu mempelajari tentang kejiwaan individu, perubahan dari yang belum tahu menjadi tahu. Jadi itulah yang dinamakan perkembangan yang lebih berarah dengan pemikiran hingga menjadi individu yang lebih mandiri lagi dan matang. Baik, itulah yang sempat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.